Naibul fa'il bisa terbuat dari yang pertama maf'ul bih. Nah, jadi naibul fa'il bisa terbuat dari maf'ul bih. Ini yang banyak kan. Contoh syariba zaitun al-ma'a. Syariba zaitun al-ma'a. Zaid telah minum air. Al-ma'a ini kedudukan menjadi maf'ul atau objek. Seandainya dijadikan naibul fa'il maka menjadi syuriba al-ma'u. Syuriba al-ma'u. Air itu telah diminum. Zaid telah minum air itu. Air itu telah diminum. Jadi yang aslinya dia itu maf'ul, ketika Zaid pelakunya ini dihilangkan, maka maf'ulnya ini menduduki tempatnya fa'il. Menjadi syuriba al-ma'u. Kita sudah belajar bagaimana membentuk yang mabni maklum, syariba menjadi mabni majul. Kalau fi'il madhi, huruf pertama dibaca dhamma, huruf terakhir di huruf sebelum akhir dibaca kasroh, menjadi syuriba al-ma'u. Dan ini yang paling banyak ya, naibul fa'il gantian dari maf'ul bih. Atau contoh yang lain, akhodha masalah. Akhodha zaitun akhodha zaitun al-hakibata. Zaid mengambil tas. Zaid mengambil tas. Kalau kita inginnya mengatakan tas itu telah diambil, maka yang mabni maklum seperti ini dirubah menjadi mabni majhul. Jadi ukhidha. Kemudian maf'ulnya digeser menjadi di tempatnya fa'il. Ketika fa'ilnya ini dibuang, maka maf'ulnya digeser menjadi pengganti dari fa'il, itu naibul fa'il. Karena memang maf'ulnya ini mu'annas, maka ukhidat al-hakibatu. Ketika maf'ul yang mau dijadikan naibul fa'il itu mu'annas, maka nanti fi'ilnya, kata kerjanya dikasih tanda perempuan, itu ukhidat al-hakibatu. Tas itu telah diambil. Ukhidat al-hakibatu. Ini naibul fa'il dari maf'ul bih. Atau yang kedua, naibul fa'il terbuat dari dzaraf. Contohnya ini tadi, syuriba al-ma'. Atau terbuat dari dzaraf. Contohnya jalasa zaitun amamal ghurfati. Contoh awalnya ini, jalasa zaitun amamal ghurfati. Zaid duduk di depan kamar. Amama kan dzaraf makan. Nah, itu. Ketika pelakunya Zaid itu dihilangkan, maka jalasa menjadi julisa. Julisa amamul ghurfati. Depan kamar itu telah diduduki. Nah, itu. Zaid duduk di depan kamar. Kalau kita mau mengatakan depan kamar itu telah diduduki, maka bahasanya julisa amamul ghurfati. Depan kamar itu telah diduduki. Kemudian yang ketiga, naibul fa'il juga bisa terbuat dari jar majrur.
jar majrur. Contohnya rogoda zaidun fil fasli. Rogoda zaidun fil fasli. Zaid tidur di dalam kelas. Kalau di dalam kelas itu telah ditiduri, maka bahasa Arabnya rugida fil fasli. Rogoda menjadi rugida fil fasli. Maka jar majrur ini menjadi naibul fa'il. Rugida ditiduri apa fil fasli di dalam kelas. Jadi naibul fa'il bisa terbuat dari maf'ul bih, bisa terbuat dari dzaraf, bisa terbuat dari jar majrur. Tapi yang paling banyak di kitab-kitab itu pemakaian naibul fa'il itu terbuat dari maf'ul bih. Itu. Catatan. Kita bisa menentukan bahwa fi'il itu mabni maklum atau mabni majhul dengan mengetahui arti atau maksud dari jumlah tersebut. Masalahnya ketika kita sudah memahami bentuk mabni maklum, bisa memahami bentuk mabni majhul, terus ketika kita membaca kitab, itu kan tidak ada harokatnya. Bagaimana kita bisa menentukan fi'il ini dibaca syariba atau dibaca syuriba? Bagaimana kita bisa menentukan itu? Maka kita bisa menentukan bahwa fi'il itu dibaca mabni maklum atau mabni majhul itu dengan cara kita mengetahui arti atau maksud dari jumlah tersebut. Oleh karena itu, dengan kita memperbanyak, paling enggak memperbanyak kosakata bahasa Arab, sehingga kita bisa memahami alur cerita, alur bahasan di kitab tersebut, maka kita bisa menentukan fi'il ini dibaca syuriba, fi'il ini dibaca syariba. Itu contoh lah. Zaidun raqibal hisana, contohnya. Zaidun raqibal hisana. Artinya Zaid menunggangi kuda. Zaid menunggangi kuda. Ini kita bisa membaca rokiba. Kenapa kok baca rokiba menunggangi bukan dibaca rukiba? Karena artinya adalah Zaid menunggangi kuda itu. Bukan Zaid ditunggang enggak, tapi Zaid menunggangi kuda itu. Kalau ada tulisan lain contohnya, kalau kita memahami artinya, ini artinya menunggangi, ini artinya kuda. Kalau menunggangi kuda, siapa yang menunggangi? Kan di sini gak ada pelakunya. Maka kita harus membaca rukiba al-hisonu. Kalau kita paham artinya, maka kita pasti akan baca rukiba al-hisonu, yang mana artinya kuda itu telah ditunggangi. Pakai rukiba. Kalau di sini mau nggak mau harus kita baca rokiba. Kenapa? Karena ada pelaku yang menunggangi. Siapa itu? Zaid. Zaid menunggangi kuda. Tapi ketika di sini tidak ada pelakunya, maka kita harus mengatakan rukiba al-hisan. Intinya kita bisa membaca rokiba atau membaca rukiba kalau kita memahami artinya, kalau kita memahami maksudnya. Karena kalau kita tidak memahami, tidak tahu artinya rokiba, tidak mengetahui artinya hison, maka kita tidak akan kesulitan akan menentukan ini baca rokiba apa gimana. Seandainya kita baca rokiba al-hisonu, rokiba mabni maklum yang artinya menunggangi, al-hisonu dijadikan fa'il, maka nanti artinya menjadi rusak. Masa kuda itu menunggangi? Itu kan artinya rusak. Kuda itu menunggangi. Itu. Yang betul kan kuda itu ditunggangi. Karena kalau kita nggak mengetahui artinya, ya kita sah-sah saja membaca seperti ini. Tapi ketika kita sudah memahami artinya, rokiba itu artinya menunggangi, al-hisan itu artinya kuda.
kalau cuma ada 2 kalimat seperti ini, maka mau nggak mau harus dibaca kuda itu ditunggangi. Maka bacanya menjadi rukiba al-hisanu. Kuda itu ditunggangi. Tapi kalau kalimatnya seperti ini, nah, ini ada kata Zaid, orang. Nah, kemudian ada seperti ini. Nah, ketika kita mengetahui artinya, Z ini nama orang, Zaid. Rukiba ini artinya menunggangi. Hison kuda. Maka maksudnya adalah Zaid menunggangi kuda, kan gitu. Ketika kita sudah tahu artinya, maka kita gampang tinggal baca Zaidun rokiba al hisona. Jadi intinya kita bisa menentukan dalam kitab itu ya, apa itu fiil maklum atau itu fiil majhul dengan kita mengetahui arti kosakatanya dan mengetahui maksudnya. Kemudian itu kalau di dalam kitab, kan kalau bahasa Arab dalam kitab kan tidak ada harokatnya itu. Tapi kalau kita ingin cuma ingin membuat kalimat saja ya, kita bisa menentukan sendiri kan gitu. Contohnya kalau kita mau mengatakan kuda itu ditunggangi, langsung aja kita bilang rukiba al-hisan. Kalau kita mau mengatakan Zaid menunggangi kuda, ya kita tinggal ngomong Zaidun rokiba al-hisana. Itu. Tapi masalahnya ketika kita dihadapkan dalam teks bahasa Arab, di dalam kitab yang tidak ada harokatnya, kita kan bingung itu fiilnya itu dibaca rokiba atau dibaca rukiba. Gitu. Maka kita bisa menentukan rokiba atau rukiba kalau kita yang pertama memahami kosakatanya, memahami artinya, kemudian yang kedua ketika kita memahami maksud dari jumlah tersebut. Kemudian kalimat aku diperintahkan guru sama dengan guru memerintahkanku. Dalam bahasa Indonesia, itu kalau aku diperintahkan, aku diperintah guru. Aku diperintah guru. Kata-kata diperintah ini, itu kalau dalam bahasa Indonesia masih memungkinkan untuk memunculkan siapa yang memerintah, yaitu guru. Itu. Aku diperintah guru. Itu. Dalam bahasa Indonesia kalau pakai kata-kata diperintah, saya dipukul, diperintah, itu masih memungkinkan untuk menyebut pelakunya. Saya dipukul Zaid gitu. Saya diperintah guru. Tapi dalam bahasa Arab kalau sudah bermakna kalau sudah dimajhulkan, itu fa'il tidak bisa disebutkan lagi. Itu. Jadi aku diperintah guru, ini gak bisa kita artikan seperti ini. Aku diperintah masalah. Umirtu artinya saya diperintah guru. Umirtu al-ustadzu. Ini keliru. Umirtu al-ustadzu. Ini keliru. Kenapa? Karena dalam bahasa Arab kalau sudah mabni majhul, maka pelaku itu tidak mungkin untuk disebutkan lagi. Kalau bahasa Indonesia kan masih mungkin aku diperintah guru. Aku dipukul Zaid kan gitu. Yang memukul Zaid, yang memerintah guru masih bisa disebutkan. Tapi dalam bahasa Arab tidak boleh. Umirtu al-ustad. Oleh karena itu untuk menerjemahkan aku diperintah guru, maka diperintah ini kita sederhanakan menjadi guru memerintahkanku. Aku diperintah guru sama dengan guru memerintahku, guru memerintahku atau guru menyuruhku. Maka bahasa Arabnya adalah amaroni al-ustadzu. Amaroni al-ustadzu. Jadi aku diperintah guru itu sama dengan guru memerintahku. Maka bahasa Arabnya amaroni al-ustadzu. Amaro merintah ni, aku al-ustadzu guru. Jadi jangan kita terjemahkan aku diperintah guru dengan terjemahan umirtu al-ustadz. Itu keliru. Karena kalau dalam bahasa Arab kalau sudah mabni majhul, itu pelaku tidak bisa disebutkan lagi.
sama dengan aku dipukul Zaid masalah. Aku dipukul Zaid. Jangan sampai kita ngomong aku dipukul. Kalau dorobtu saya memukul. Kalau dipukul, kalau dipukul maka yang pertama dibaca dhamma, kemudian huruf sebelum akhir dibaca kasro. Doribtu saya dipukul Zaid. Doribtu Zaidun. Nah, ini keliru. Doribtu Zaidun doribtu saya dipukul, Zaidun Zaid. Nah, ini keliru. Kenapa? Karena kalau sudah mabni majhul, doribtu saya dipukul, maka tidak memungkinkan lagi untuk penyebutan pelaku yang memukul. Tapi dalam bahasa Indonesia masih mungkin aku dipukul Zaid. Saya dipukul Zaid, Zaid pelakunya. Tapi dalam bahasa Arab tidak bisa seperti itu. Oleh karena itu aku dipukul Zaid itu karena memang pelakunya ada, maka kita sederhanakan menjadi Zaid memukulku, gitu. Maka bahasa Arabnya dorobani Zaidun. Doroba mukul nih kepadaku Zaidun Zaid. Dorobani Zaidun itu kalau diterjemahkan bebasnya aku dipukul Zaid. Latihan. Di sini ada beberapa latihan. Rubala fi'il berikut ke mabni majhul. Contohnya kalau istaghfaro majhulnya menjadi ustughfiro, sama dengan istamala ustu'mila. Itu. Kemudian yughalliku menjadi yughallaku dan seterusnya, ya. Ada akhroja, mabjun apa? Ukhrija. Yaghfiru jadi yughfaru dan seterusnya. Itu tinggal kita menghafalkan saja. Kalau fi'il madhi huruf pertama dibaca dhammah, kalau fi'il mudhari kalau huruf fi'il madhi huruf pertama dibaca dhammah, huruf sebelum akhir dibaca kasroh. Kalau fi'il mudhari huruf pertama dibaca dhammah, huruf sebelum akhir dibaca fathah. Jadi hamala majhulnya apa? Yadribu. Itu majhulnya apa? Nawwaro majhulnya apa? Itu kemudian wadoa, yusalli, dan masaha. Kemudian di sini juga saya sertakan pertanyaan guna untuk lebih memahamkan kita dalam masalah bab naibul fa'il ini. Ini yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.